Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas sentimeter, akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek kami, yaitu LUCD, Land Use Change Detection. Di sini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 6 orang teman saya, yaitu Cornelius Ones Setiawan, Eka Waryah, Rashid Amar Mujadid, Syifa Syahbani, Viralis Hetiana, Vivi Alida Yahya. Nah, materi yang pertama akan dibahas yaitu mengenai tentang deskripsi produk. Produk yang kami buat yaitu Less Ion Chain Detection atau deteksi perubahan penggunaan lahan. Permasalahan yang melatar belakangi proses pembuatan LUCD ini yaitu sistem informasi geospasial di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi lahan dan membuat pemetaan yang akurat, menyebabkan kerugian dalam proses infrastruktur. Nah, selanjutnya solusi. Solusi dari proyek LUCD ini yang menggunakan teknologi computer vision dengan kategori classification serta memanfaatkan teknologi penginderaan jauh dan machine learning diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan dari proyek ini adalah menciptakan platform AI atau AI yang mampu mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan secara real time dengan akurasi tinggi. Hal ini diharapkan dapat mengatasi rintangan dalam proyek pembangunan infrastruktur dan meningkatkan efisien dalam pengelolaan lahan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data yang kami dapatkan itu berasal dari Kaggle dengan link sebagai berikut. Dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode Certified Sample Split dari Scikit-Learn yang dapat digunakan dalam membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian, di mana hal tersebut cocok diaplikasikan pada proyek yang sedang kami kerjakan. Adapun dalam pemrosesan data, kami melakukan pemisahan data setelah kami mengunduh dataset. Kemudian data dipisahkan menjadi data latih dan data uji. Kami menggunakan metode Certified Sample Split dari Scikit-Learn untuk membagi dataset menjadi latih dan data uji dengan perbandingan 80/20. Kemudian ada augmentasi gambar. Di sini kami gunakan untuk meningkatkan keberagaman data dan mencegah overfitting. Augmentasi gambar sendiri dilakukan pada saat melakukan data latih. Kemudian ada normalisasi data, di mana data gambar dinormalisasi dengan merescale nilai piksel dari rentan 0 sampai 255 menjadi rentan 0 sampai 1. Selanjutnya, tantangan pada pengambilan dan pengolahan data. Tantangan yang kami hadapi pada saat pengambilan dan pengolahan data yaitu volume data yang besar. Karena dataset yang besar memerlukan penyimpanan dan pemrosesan yang lebih besar dan lama. Sehingga solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan komputer dengan spesifikasi yang memadai. Selanjutnya, deskripsi model. Untuk 3 jenis model yang telah dicoba oleh kelompok kami yaitu machine learning menggunakan forest random, kemudian ResNet 50, dan VGG, Visual Geometry Group. Tetapi dari ketiga jenis model tersebut, kelompok kami memutuskan untuk menggunakan model ResNet 50. Karena dari ketiga jenis model yang telah dicoba, ResNet 50 memiliki akurasi yang paling tinggi, yaitu sekitar 97%. Di sini saya akan menjelaskan parameter utama yang terdapat pada ResNet 50, di mana ResNet 50 ini mengandung 48 convolutional layers, 1 max pool layers, dan 1 average pool layers. Ada juga layers tambahan seperti batch normalization dan ReLU activation. Arsitektur ini termasuk ke dalam berbagai identity blocks dan beberapa convolutional blocks yang menerapkan skip connection. Berikut merupakan pengoptimalan parameter, di mana yang pertama ada transfer learning, yaitu menggunakan model yang telah dilatih pada dataset besar seperti ImageNet, kemudian menyesuaikannya dengan data spesifik tugas yang dimiliki. Kemudian ada grid search, yaitu mencoba berbagai kombinasi parameter dalam ruang parameter yang telah ditentukan dan memilih kombinasi yang memberikan hasil terbaik berdasarkan matriks evaluasi seperti akurasi atau loss. Kemudian ada skip connection, di mana melewati satu atau lebih layer dengan membuat shortcut. Tujuannya adalah untuk memungkinkan gradient flow langsung melalui network selama training, yang mengurangi efek finessing gradient dan memungkinkan network untuk belajar efektif meski dalam. Oke, terima kasih kepada para presentator yang telah menjelaskan sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
4 evaluasi model. Yang pertama itu ada akurasi, terus yang kedua itu ada loss, ketiga ada epoch, dan terakhir ada learning rate. Yang pertama itu ada akurasi. Akurasi ini merupakan sebuah metrik dasar yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model yang benar. Jadi akurasi dari model yang kami gunakan yaitu ResNet 50 yaitu sebesar 97,61%. Yang kedua ada loss. Loss ini merupakan sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik dan buruknya sih model yang kita gunakan untuk memprediksi sebuah output ataupun hasil yang kita inginkan. Nah, cara mengetahuinya yaitu dengan cara kita lihat nih, kalau semakin rendah nilai lossnya, maka semakin bagus juga kinerja model yang kita pakai ini gitu. Nah, untuk model ResNet 50 yang kelompok saya pakai ini yaitu nilai kompilasinya sebesar 0,0500. Yang ketiga ada epoch. Epoch ini merupakan siklus penuh di mana seluruh dataset ini digunakan untuk memperbarui bobot dalam suatu model untuk data training gitu. Untuk mengetahuinya itu, semakin banyak nilai epochnya, maka semakin bagus juga kinerja model yang digunakan. Nah, berdasarkan kompilasi gitu ya, untuk model ResNet 50 ini dilatih selama 100 epoch. Yang terakhir yaitu ada learning rate. Learning rate ini merupakan sebuah parameter yang digunakan untuk menentukan seberapa besar sih langkah yang diambil oleh model dalam memperbarui bobot berdasarkan gradient loss-nya gitu. Nah, berdasarkan hasil kompilasi gitu dari model ResNet 50 ini yaitu sebesar 0,00001. Oke, berdasarkan hasil kompilasi dari 4 model yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa model ResNet 50 ini memiliki akurasi yang lumayan tinggi sebesar 97,61% dengan loss yang sedang sebesar 0,0500. Dan dapat disimpulkan juga gitu bahwa model ResNet 50 ini dapat mengklasifikasikan gambar dari data-data dengan cukup baik. Setelah evaluasi model, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan apa saja sih saat kami mencoba mengembangkan model deep learning ini, yaitu runtime-nya itu sering terputus, sehingga kami mencoba mengurangi data sampling-nya secara bertahap. Namun, hasilnya tetap saja nihil. Karena itu kami mencoba mencari tahu apa sih penyebab terjadi hal tersebut dengan cara mengetahui gitu bahwa saat kami mencoba mengembangkan model deep learning ini, kami menggunakan kuota ataupun data pribadi sehingga koneksinya itu tidak stabil dan sering terputus. Alhasil, kami mencoba mencari solusi dengan cara berpindah menggunakan jaringan WiFi sehingga lebih stabil dan tidak terputus gitu. Adapun tantangan lainnya yaitu adanya limit pada Google Colab sehingga kami mencoba menggunakan akun lain pada keesokan harinya saat limitnya itu sudah terreset. Jenis data yang kelompok kami gunakan yaitu data kualitatif berupa gambar. Untuk melatih model, kami akan menggunakan kumpulan data Eurosat. Kumpulan data ini terdiri dari gambar dengan ukuran 64x64 piksel yang diambil oleh satelit Sentinel-2A dan memiliki lebih dari 27.000 gambar yang tersebar di 10 kelas. Sumber dataset yang kelompok kami ambil berasal dari Kaggle. Adapun untuk mengetahui lebih lanjut, kami menyediakan link dataset yang dapat diakses. Untuk mengumpulkan datasetnya, menggunakan metode Stratified Sample Split dari Scikit-learn yang dapat digunakan dalam membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian, di mana hal tersebut cocok untuk diaplikasikan pada proyek yang sedang kami kerjakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan aplikasi website kita yang telah kita buat. Di sini merupakan tampilan dari home, di mana pada tampilan home ini terdapat judul dari aplikasi ini, kemudian deskripsi singkat mengenai aplikasi ini, dan tombol button. Ini tombol button ini digunakan untuk kita beralih ke halaman inti dari aplikasi ini, yaitu image classification. Dan di sini juga terdapat gambar dari dataset
yang kita uji. Kemudian di sebelah sini juga ada tampilan about, di mana about ini merupakan penjelasan tentang aplikasi ini. Aplikasi ini dirancang untuk apa, atau LUCD ini merupakan aplikasi apa, seperti itu. Kemudian pada halaman ini juga terdapat button, di mana ada salah satu button detail and cover. Di sini berisi tentang contoh dari dataset yang kita uji, masing-masing dari setiap kelas, seperti annual curve, forest atau hutan, dan lain sebagainya. Kemudian di jurnal artikel, terdapat artikel yang kita bikin. Artikel ini merupakan output pertama dari proyek kelompok kita. Kemudian di sebelah sini juga ada our team. Ini merupakan page penjelasan tentang tim kita siapa saja dan job desk kita apa saja. Nah, kita kembali ke home. Nah, di sini kita akan mengklik tombol button ini dan akan beralih ke tampilan dari image classification. Nah, tampilan ini digunakan untuk mengklasifikasi gambar atau memasukkan gambar yang akan kita prediksi. Contohnya seperti ini. Kita akan memasukkan salah satu gambar dari galeri atau foto yang sudah saya download. Nah, bisa dilihat hasil dari prediksinya bahwa gambar ini merupakan high Y dengan akurasi 87,34%. Nah, kemudian di sini juga terdapat link atau form untuk memasukkan link gambar jika gambar kita tersedia pada Google. Jadi kita hanya perlu mengcopy image address yang ada di Google. Contohnya seperti ini. Nah, ini merupakan link yang sudah saya copy. Kemudian kita proses. Nah, bisa dilihat, ini merupakan gambar yang tadi saya ambil dari Google, dan bisa dilihat bahwa akurasinya sangat lumayan besar. Di sini kita bisa lihat bahwa ini kan hutan, dan klasifikasinya benar bahwa ini ada forest atau hutan, dan akurasinya itu 100%. Sekian dari aplikasi kita dan penjelasannya. Terima kasih. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.